Ah. Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Koko yakin kalian semua masih merasa luar biasa. Nah teman-teman, Koko mau minta tolong sebentar dong. Yuk coba teman-teman Koko minta semuanya untuk tulis sekarang ke kolom live chat atau kolom komentar. Teman-teman tulis apa sih yang teman-teman syukuri hari ini. Kalau Koko kasih waktu 20 detik dari sekarang ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang bersyukur. Oh, aku bersyukur karena aku masih bisa hidup. Aku masih bisa bangun pagi. Aku masih bisa beribadah bareng di YouTube. Atau mungkin bersyukur masih bisa belajar dan masih bisa diberikan kesehatan dan lain-lain. Apapun itu coba teman-teman tulis ya. Coba. Oke, Koko lihat beberapa nih. Mantap. Nah, teman-teman sadar gak kalau ternyata kita ini udah 1 tahun loh, lebih bahkan lebih 1 bulan kita udah ada di rumah, ibadah dari rumah, kita udah mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin teman-teman merasa satu kesulitan untuk bersyukur, tapi teman-teman, aku yakin pasti kalian ada satu hal yang teman-teman bisa syukurin. Kalau teman-teman gak bisa bersyukur tentang apapun, maka hari ini teman-teman bersyukurlah karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa kita, dan akhirnya kita bebas dari dosa dan kita bisa berhubungan kembali bersama Tuhan. Iya teman-teman, hari ini kita merayakan Paskah. Nah, ada apa ya tentang hari ini kira-kira tentang Paskah? Nah, kita akan pelajari bersama-sama hari ini teman-teman. Nanti makanya teman-teman, ayo kita sama-sama siapkan diri kita sama-sama siapkan hati kita karena kita mau beribadah. Nah teman-teman, sebelum kita ibadah, kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita masuk ibadah, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya teman-teman semua. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini. Tuhan sudah tolong kami dari awal hari kami, awal minggu kami hingga hari ini. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan yang pimpin kami Tuhan, biar pujian kami yang kami naikkan berbau harum bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya juga kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang bukakan telinga, hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih ya Allahku, Tuhan Yesus Kristus. Dalam
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan ya teman-teman semua. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Wah, tunggu dulu nih. Kayaknya masih kurang semangat teman-teman semua. Yuk bangkit berdiri dulu dong. Kita nyanyikan pujian ini pakai gerakan ya teman-teman semua. Yuk bangkit berdiri, bangkit berdiri. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat marahku. Yesus angkat marahku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat ngambekku dan buang ke kemana? Laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Buang ke laut, biar buang ke laut. Yeay. Teman-teman, Koko mau ajak di Paskah yang luar biasa hari ini untuk kita sama-sama yuk ingat kasih dan karya terbesar dari Kristus Yesus melalui karyanya di kayu salib. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu karya terbesar.
hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih-Mu Bapa. Aku haleluya. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, ketahuilah kalau mungkin teman-teman merasa aku nggak layak, aku banyak dosa, aku bandel, mungkin aku seceng, tapi teman-teman harus tahu Tuhan sayang banget loh sama kita. Tuhan bahkan rela mati di kayu salib demi kita, supaya kita bisa kembali sama Tuhan, bisa bersatu lagi sama Tuhan. Jadi ya teman-teman, sekali lagi yuk kita nyanyi karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian bagi-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan akan kasih-Mu yang luar biasa di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan mau bersatu lagi sama kita. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sayang banget sama kita. Dan Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk Tuhan saat ini. Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami sayang sama Tuhan, kami mau nurut sama Tuhan. Kami gak mau bikin Tuhan sedih. Jadi Tuhan, kasih kami hati yang terbuka. Berikan kami telinga yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elroy Kids, selamat merayakan Hari Kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin, baik Kak Olin yang menyampaikan maupun semua anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus tolong kami supaya kami mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya Elroy Kids yang terkasih, waktu bulan lalu tema besar kita tentang menjadi pengikut Kristus. Dan di bulan April ini, tema besar kita sepanjang bulan April yaitu karya Kristus. Nah, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Sehingga judul firman Tuhan hari ini yaitu karya terbesar. Karya terbesar Kristus, yaitu Kristus bangkit dari maut untuk menyelamatkan kita semua. Ada satu lagu lama yang kalian senang kita dengarkan sama-sama sembari kita lihat pertunjukan ini ya. Kalian punya satu kantong, bisa dilihat di dalamnya isinya, kalian dekatin. Ya, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yeay, hidup kita jadi berarti sebab Yesus hidup. Dan nah, adik-adik, waktu Yesus mati, nah kita tahu bersama waktu Yesus mati, orang-orang semua jadi kaget. Ada tanda-tanda bait Allah terbelah menjadi dua, kegelapan menyelimuti pada waktu itu. Dan Yesus berkata, tetelestai, artinya apa? Sudah selesai. Dan kemudian Yesus dikuburkan. Nah, masih ingat ada orang-orang yang gak suka sama Yesus. Ada orang-orang yang gak suka sama Yesus, yaitu para pemuka agama. Mereka gak suka, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka gak suka sama Yesus. Terus waktu Yesus udah dikubur, mereka langsung ingat. Mereka berpikir bahwa dulu waktu Yesus hidup, Yesus pernah bilang bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka berkata, lebih baik kita taruh batu besar untuk menutupi kubur Yesus. Lalu semua pengawal yang hebat dan kuat kita suruh berjaga-jaga di depan kubur Yesus, supaya mereka tidak bisa, murid-murid Yesus, pengikut Yesus, tidak bisa menculik, mengambil mayat Yesus, lalu bikin berita kalau Yesus bangkit. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan membuktikan bahwa pada hari ketiga, waktu pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Maria yang lainnya, para wanita-wanita yang percaya pada Yesus, pada hari yang ketiga mereka pagi-pagi datang ke kubur Yesus. Di jalan mereka mikir, aduh, kita kan ibu-ibu perempuan, mana kuat, siapa yang mau menggulingkan batu besar itu buat kita ya? Sembari bertanya satu sama yang lain, tapi mereka tetap jalan. Apa yang terjadi? Waktu mereka sampai di depan kubur Yesus, ternyata batu besar itu sudah berpindah, sudah tidak menutupi gerbang kubur Yesus lagi. Dan apa yang terjadi? Muncul seorang malaikat lalu berkata-kata kepada para ibu-ibu ini. Apa katanya? Mari kita baca bersama dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal 28 ayat yang kelima dan sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang kelima sampai 10 kita baca sama-sama. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah mereka pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik, waktu Maria Magdalena dan teman-temannya bertemu Yesus, mereka lihat bahwa Yesus yang mati benar telah bangkit mengalahkan maut. Mereka langsung senang. Mereka bersujud di kaki Yesus dan menyembah Yesus. Nah, saat ini kita juga merayakan kebangkitan Kristus.
Kita merayakan kebangkitan Kristus. Kita mau menyembah Kristus. Karena Kristus yang mati sudah bangkit. Sehingga dosa kita dihapuskan. Sehingga semua kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Supaya kita tidak tinggal lagi di dalam dosa. Nah, pada waktu itu sayangnya yang seperti Kak Olin bilang, para pemuka agama di dalam ayat yang berikutnya, para pemuka agama, mereka waktu dengar Yesus bangkit, harusnya mereka jadi percaya ya sama Yesus ya. Tapi karena mereka punya hati yang keras, punya keras kepala, keras hati, lalu mereka bilang begini kepada para serdadu, para tentara yang jaga kubur Yesus. Sini kamu, ini ambil duit. Ambil duit, lalu kamu pergi. Jangan bilang kalau Yesus bangkit. Jangan bilang kalau Yesus bangkit. Bilang aja tuh pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus datang ambil mayat Yesus. Nanti urusan sama pemerintah tenang, nanti kami urusin. Mereka mau berbohong. Mereka mau menutupi karya terbesar Kristus, bahwa Kristus bangkit. Tapi karya terbesar Kristus tidak bisa ditutupi karena itu karya yang sangat hebat. Yesus mati, mengalahkan maut dan bangkit. Nah, sejarah membuktikan bahwa kebenaran selalu menang. Karya terbesar tersiar ke seluruh bumi. Seluruh bumi bahwa Tuhan Yesus karena kasih-Nya mau mati, bahkan sudah mati menanggung dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, yaitu dosa dihapus oleh darah Yesus. Nah, adik-adik, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, Rasul Paulus bilang begini, hal yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mengalahkan maut, Yesus bangkit, Yesus hebat. Dan itulah karya terbesarnya, menghapus dosa umat manusia yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati menghapus dosa kita, maka kita beroleh keselamatan. Karena kasih-Nya, Yesus melakukan semuanya itu. Yesus membuat semua karya itu untuk kita karena kasih-Nya. Nah, Yesus berkorban dan mati untuk menghapus dosa kita semua. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib membuat dosa kita yang merah seperti kirmisi berubah menjadi putih. Bahkan apa yang terjadi lewat kematian Yesus, Yesus membuktikan bahwa Yesus sayang kita. Yesus sayang Kak Olin, Yesus sayang Marvel, Yesus sayang Icat, Yesus sayang semua anak-anak sekolah minggu Elroy, dimanapun berada. Semuanya karena Yesus mengasihi kita semua. Karena kasih Yesus buat kita semua. Sekali lagi lewat buku ini kalian mau ngingatin nih buat adik-adik bahwa Kristus yang adalah Raja, yang adalah Tuhan, namun begitu sayang buat kita semua
Kristus yang adalah Raja mau mati karena kasih-Nya. Mau mati karena kasih-Nya untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita beroleh apa saja yang kita peroleh. Penebusan dosa. Yesus mati menebus dosa kita. Terus Yesus bangkit menjadi karya terbesar, mengalahkan maut. Yes. Jadi di hari ini kalian mau mengucapkan, semua guru-guru sekolah minggu mau mengucapkan selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Hari kebangkitan Kristus mau mengingatkan kita semua supaya kita mau hidup sungguh-sungguh mengikuti teladan Kristus. Kita hidup sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tidak boleh hidup seperti orang-orang duniawi. Kita harus jaga hidup kita karena Raja kita, karena Tuhan kita sudah melakukan karya terbesar, mati buat dosa kita. Nah, adik-adik, Kaulin ingin pada kesempatan ini kita mau merenung hidup kita. Kita mau mengucap syukur buat berkat kebangkitan Kristus. Semua boleh lipat tangan, duduk tenang, tidak ada yang ngobrol kiri kanan. Kita duduk tenang, kita mendengarkan lagu ini sembari kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang berkorban, berkarya buat kita supaya kita beroleh selamat. Dengarkan baik-baik lagu dan tayangan. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Keep
Adik-adik, Tuhan Yesus dicambuk. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, adik-adik tadi lihat bahwa ketika cambuk itu jatuh di tubuh Yesus dan ditarik, ada daging-daging pada tubuh Yesus yang tercapik keluar. Dan firman Tuhan mengatakan waktu kita percaya oleh bilur-bilur Tuhan yang tercabik-cabik, maka kita beroleh kesembuhan. Dan Tuhan Yesus mati. Kita lihat Tuhan Yesus mati sebagai orang yang disalib. Orang yang disalib itu menandakan orang yang dosanya paling besar, orang yang hukuman perbuatan jahatnya paling banyak. Makanya hukuman terberat pada zaman itu adalah disalibkan. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus dijadikan orang paling bersalah. Tuhan Yesus dijadikan orang paling berdosa. Itu karena Tuhan Yesus mau menanggung dosa kita semua yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik, mari kita percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Terlalu besar, terlalu penuh kasih, terlalu besar karya pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Mari saat ini Kaulin mau ngajak adik-adik untuk buat komitmen bahwa Tuhan Yesus, mulai sekarang saya mau percaya, saya mau hidup menghargai, hidup di dalam karya terbesar Kristus, dengan menjaga hidup saya, dengan menjaga mulut saya, dengan menjaga perilaku saya seperti teladan Kristus yang mengasihi saya. Mari semua yang percaya ikuti kata-kata Kaulin untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini hidup saya. Saya adalah pengikut-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah melakukan karya terbesar, mati, menghapus dosa saya, bangkit, memberikan kemenangan buat saya. Mulai saat ini saya berjanji untuk hidup setia sesuai teladan Kristus yang telah melakukan karya terbesar bagi saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Nah, haleluya. Adik-adik, dan untuk ayat hafalan kita pada minggu ini, Kaulin ingin ayat hafalannya kita deklarasikan, kita ucapkan, kita deklarasikan, dan kita hafal baik-baik ayat hafalan kita. Ayat hafalan terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu menjadi ayat hafalan kita dan kepercayaan kita karena kita beroleh selamat oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.